Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with insane wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I love this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. They surround me, they all about the clout, see where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me. Still they doubt me, they don't know nothing about me. Still their mouths breathe, I'ma change that soon. Better watch out now, see? I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. Man, I just wanna be famous, yeah. And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize art, cause I don't forget names. Should've seen me from the start, coming at you like a train. Think I'm about to fall apart every single fucking day. Seeing all these damn stars with my well-deserved fame. And I spit these gold bars while they spitting out shit. Man, I give this shit hard, but it gives me back pain. I wanna be a spectacle, they skeptical. But man, I got the chemical, exceptional. I do it all intentional, professional. So I can make that decimal incredible. I'm not thinking, man, they're saying that I've gone insane. I'm not ever gonna make it cause the game has changed. I'm not good enough, man, no that's not okay. Tell me that shit again and I'll stop the brain. I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. Man, I just wanna be famous, yeah. Now wake up, you got some shit to do. It's 6 AM, I don't care, you got some shit to prove. Cause right now, you ain't got nothing that big to lose. So get your ass to work and don't you dare hit snooze. Can't stop this, I'm obnoxious, and I'm honest and novice. With promise, made monstrous, I'm conscious, but I'm nauseous. Think I've lost it, I've got it. Spitting all this, still I'm not it, I've got this. I will not quit, man, I'm all in. Ballin', on a budget, man, I'm stalling. Crawling, cause I'm nothing, but I'm all in. Calling, I'll be something, yeah, I'ma get it now. You can leave if you don't like it. Say it out loud, you believe it, you can bite this. Keep my head down and I keep on going timeless. Make it somehow, I believe it when I write this. I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. Man, I just wanna be famous, yeah. Tentunya akan dipandu oleh Momo Chan dan juga Papulu. Yoi, deh Barat yang ini skinnya lucu banget ya. Iya, udah punya belum? Udah. Lucu tau Ci, yang itu. Iya sih. Ya ampun, tadi Alter Ego udah main di ngecong pertama Bang. Udah menang Bang. Udah menang itu Bang ya. Lanjut lagi kalau begitu. Rafflesia dengan Kupranya kali ini memberikan gangguan ataupun memberikan backupan karena ada pergerakan Godiva yang siap maju ke bagian depan. Tapi Hai coba lihat, sekarang berhasil mendapatkan langsung ke arah orange buff dari Eiko. Ini tentunya awal yang baik untuk tim Aura sendiri. Pertama kita tahu linknya butuh banget untuk ngerusuh di awal. Dan bahkan Godiva pun gak berhenti untuk ngeganggu kali sampai harus turun RK3 dan juga Rafflesia untuk nge-cover gitu loh. Purple Wolf-nya biar gak dicolong Pak Pulung. Ini estimasi waktu dari farming mereka pasti bakal kacau banget dari Eko ya, karena tadi gangguan yang udah diciptakan. Bahkan sekarang Rokursanya coba lihat link dari minimapnya udah bakal ngambil lagi satu monster jungle yang dimiliki oleh pemain dari Eko. Sementara di atas Kabuki wave minionnya ditahan terlebih dahulu, memancing agar Benny Kitty mau mendekat ke arah sana. Benny Kitty. Ih, lucu banget Benny Kitty ya. Ini hatinya pasti itu ya. Dan kalau kita lihat dia RKT bakal coba untuk diharus terkena stun dari Face of Crown-nya. Facehugger kali ini tapi masih bisa tarik ulur aja, belum ada level 4 juga di area mid lane-nya. Jadi coba untuk ditahan dari kedua tim dan bahkan gak mau terlalu agresif. Ini udah ngelihat ya ada pressure yang dibawakan sama seorang Hai bersama dengan Facehugger bersama dengan Godiva di area mid-nya. Jadi dari Iko mereka gak mau terlalu kira agak sedikit mukil sepertinya di area bawah. Coba untuk flicker, apakah dia masih bisa mundur? Gak coba dikejar sama Haris tapi ternyata membawa maut ke arah seorang Keira. Miskalkulasi tadi Keira, namun untuk kali ini coba lihat linknya langsung datang, Hai-nya langsung hadir, tapi ada dua orang di depan sana. Tempel begitu dicolok udah punggungnya, satu hit berhasil mendapatkan langsung ke arah Esmeralda. Yes, dan bahkan ada Facehugger yang mencoba untuk memberikan backup kali ini di area bawahnya. Ada satu yang bakal kita lihat tapi ternyata dari seorang
seorang Hades nggak tumbang. Meskipun Feder Ice-Track-nya udah di pop off tadi Papulung. Oke, ini kita lihat aja untuk di early game-nya harusnya dari Aura Fire bisa memanfaatkan itu semua. Kenapa? Karena mereka punya Link, mereka punya hero-hero yang sangat bisa menabrak juga. Facehugger kali ini siap memberikan energi impact Kurun of Flow. Ada satu stun yang terkena langsung ke arah 2 orang, namun belum ada backupan damage tambahan. Iya, Hades kali ini lihat high-nya di mana-mana dan lagi-lagi mencoba untuk ngerusuh, coba untuk ngedapetin satu orange buff-nya berhasil didapetin gitu saja. Tapi mulai datang kali ini backup dari Aura Fire mencoba untuk mengejar ke arah Rafflesia, bakal Deviant Sword dari seorang high-nya tapi Softblade mengarah ke arah seorang Kertizi, tapi Kertizinya masih bisa mundur. Ada Falling Star Moon mencoba untuk mengejar ke arah Keira, namun masih cukup tanky dari dinosaurusnya Papulung. Boleh gocekan high barusan ya. Ada satu Falling Star Moon ke kiri, dianya ke kanan santai baik. Di tengah ada 2 orang, namun Kari udah dekat juga. Hades tertinggal level, bisa dibilang ada 2 level sekarang jarak antara dirinya dan juga Link. Purple buff kali ini udah mulai ditumbuk-tumbuk. RK3 juga udah memberikan backupan di dalam rumputan. Void Crystal juga tadi udah dikeluarkan, tapi Godiva ingin maju, bahkan Linknya pun langsung mendarat, tapi Purple buffnya sempat diamankan juga oleh Hades. Di atas sana Rafflesia, bouncing ballnya pun masih bisa menyelamatkan diri dari serangan yang udah dilakukan. Tapi ternyata Benny bakal coba dikejar begitu saja, tapi ternyata Tyrant Rage-nya dari seorang Rafflesia langsung mengenai 2 begitu saja. Hanya bakal tumbang begitu saja, tapi ternyata Godiva masih bisa memberikan damage sedikit. Facehugger terkena damage yang begitu banyak, tapi masih ada satu Guardian namun terkena damage dari turretnya Papulung. Waduh, Guiding Queen-nya memang bagus menyelamatkan dirinya dari cengkraman player, tapi tidak dari Argo turretnya loh. Benar, makanya itu sangat disayangkan sekali. Tapi Godiva mulai maju lagi dan lagi. Kali ini masih punya flicker untuk mundur dari seorang Godiva, masih bisa survive untuk beberapa detik. Kejar sama seorang Hades. Dia bener-bener kalkulasi yang tepat dari seorang Hades Papulung. Itu sakit banget tumbukannya, namun sekarang coba lihat lagi ada Aldous yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Coba kita lihat lagi ada Karinya yang memang mempertahankan diri sebaik mungkin, tapi apalah daya di sana ada 3 orang tadi tepat berada di depannya. Kelar udah. Kelar, ayo reset lagi dari Aura Fire. Kita reset dulu, coba ulang tahan lagi. Keira kali ini masih coba untuk ngeharas dan bahkan orange buff-nya masih bisa diamankan oleh Kertizi. Dan Keira harus mundur, masih punya flicker tentunya dan gak akan terlalu memaksakan juga dari tim Filipina untuk mengejar ke arah seorang Keira Papulung. Oke, Barats-nya ada invasi yang dia lakukan, udah percobaan yang sangat baik walaupun tadi orange buff-nya belum berhasil diambil. Poin kristal di bagian tengah belum terlihat. Ada reward manipulation yang memang benar-benar terbuka gitu ya Cimamai, dan sekarang pertempurannya mungkin akan pecah di area turtle. Hanya saja mereka berhasil mundur dengan sangat cepat. Ini kalau aku lihat ya, Aura Fire mereka benar-benar tahu timing kapan mereka harus dapat objektif turtle, kapan mereka coba untuk ngerusuh buffnya. Dan kalau kita ngeliat dari networknya memang sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh, tapi permainan agresif masih dibawakan oleh Hai kali ini. Langsung Deviant ke arah seorang Kertizi, coba untuk bermain lebih objektif, ngedapetin turtle terlebih turret di area bawah. Dan bahkan lihat Godiva mencoba untuk menzoning Kertizi kali ini yang nggak bisa untuk mendefend di area bawah. Ini objektifnya bagus banget ya dari pemain-pemain Aura, hanya saja dengan catatan mereka tidak boleh blunder lagi seperti tadi, di mana blunder berjamaah yang mereka lakukan membuat hilang 4-5 player ya loh. Betul, itu kerugian yang cukup banyak ya. Dan kali ini akan ada pertukaran tentunya dari area turretnya di area atas. Dan Aura mereka harus balik mundur terlebih dahulu, menunggu momentum yang diciptakan oleh Rafflesia, hanya terkena ke arah Godiva. Dan itu udah menjadi informasi yang cukup mahal harusnya. Kling Eagle connect kali ini dari Godiva, tapi Godiva yang maju sendirian. Kali ini gak ada backup. Aura Hai belum coba untuk datang. Deviant Sword connect kali ini, tapi ternyata lihat masih ada Kertizi yang bakal menjadi target. Dan dia harus langsung flicker mundur karena Facehugger langsung membuka satu Feather Ice-Track yang membuat Kertizi pun tidak bisa bertahan terlalu lama Papulung. Gak ada yang tumbang sama sekali dari pemain Eko juga. Ini adalah defense yang sangat baik yang mereka lakukan. Tyrant Revenge lompat ke depan berharap ada siapapun di dalam sana, tapi tidak ada. Tapi terbuka bebas bagaimana defense yang dimiliki oleh Aura di bagian tengah. Untungnya mereka bergerak dengan sangat cepat. Iya, ini kalau yang aku lihat Aura Fire mereka harus nunggu banget sih, sabar dari Tyrant Revenge-nya masuk connect. Mungkin kalau bisa kena ke arah Keira baru bisa di follow up gitu loh sama beberapa pemain dari Aura Fire. Kalau misalnya sampai yang kena itu mungkin Hai atau Kabuki, ini bisa gawat sih Papulung. Waduh, nah ini dia nih, diputer, dijilat, dilepehin, masuk sudah ke dalam perut dari Barats. Di mana untuk Aldous-nya tidak kuat lagi, 4 orang mendadak entah dari mana datangnya, nongol semua tuh. Iya, tiba-tiba mulai rotasi ke area bawah dan bahkan Benny Cutie pun tidak mendapatkan informasi dari beberapa player karena
Eko mereka benar-benar fokus untuk ngedapetin turtle-nya kali ya. Ditukar dengan satu inner turret di bagian bawah. Menurut aku worth it sih. Ya. Masih ada perbedaan ya 1,1 kali lebih ya. Di bagian tengah udah ada poin kristal, dibalaskan lagi Fedon Ice Strike, tapi seperti yang terkena efek dari Raffles yang mungkin lompat ke bagian depan. Hanya saja mereka masih bisa mundur lagi. Iya, sebenarnya kalau kita lihat udah mulai rotasi ke area atas kali ini. Semua pemain dari kedua tim mencoba untuk ngeharus ke arah Hades. Hades sudah half HP. Godiva dari di paling depan, tapi Rafflesnya maju, tapi kena Hades-nya. Gak mengenai siapapun, hanya mengenai 3 aja. Tapi ternyata di sisi lain ini free fast banget untuk seorang Kabuki. Sementara Kurtizi dia bisa memfollow dengan baik, tapi ternyata ada CSP dari seorang Benny Cutie mencoba mengarah ke arah Kabuki. Kali ini Facehugger sendirian di area belakang dan bahkan ada low manipulation. Bakal coba diganggu kali ini, hanya mengarah ke arah backline, mencoba untuk diharas balik dan hanya harus tumpang begitu saja Pak Pulung. Tertangkap basah sudah hainya, walaupun satu hero-nya lagi yaitu Keira belum bergabung, belum join fight-nya. Dia malah mendapatkan satu outer turret di bagian mid, mendapatkan sebuah sedikit keuntungan lagi ya. Walaupun ada satu jungler mereka yang emang udah ditangkap basah. Coba lihat tadi ada 5 hero kayak ngumpul bareng-bareng untuk hai seorang diri ya. Iya. Kalau kita lihat memang sebenarnya tadi pertukarannya itu jungler sama jungler ya Pak Pulung. Tapi di area midnya dapat lagi satu turret di area mid untuk tim Aura. Jadi 3 turret sudah dikantongi kali ini. Nah ini dia nih, mendadak tuh. Jebret, hainya malah tertinggal di bagian belakang kan emang dilompati terlebih dahulu. Energinya juga emang gak terlalu banyak. Tempest Oblate-nya kayak tadi udah langsung dia keluarkan ya. Masalahnya gak bisa kabur gitu. ada bouncing ball juga Pak Pulung. Bener. Karena efek slow itu emang sebenarnya sulit ya. Memang sebenarnya tadi Tyrant defense-nya nggak connect, tapi dia flicker langsung Tyrant Rage itu kena 3 pemain. Dan Aura kali ini mereka reset lagi, tapi masalahnya sekarang mereka udah bisa mulai invasi ke area jungle ya. Jadi ini dari Iko mereka pun harus berhati-hati ngecek ke area boost-nya, karena beberapa pemain dari Aura mereka udah siap banget untuk team fight-nya. Baratnya udah gede juga, pasti tiganya juga udah ada. Darah dari Link gak begitu banyak. Tyrant Rage-nya connect John untuk kali ini masih tidak ada backupan. Mundur lagi. Iya, mundur lagi dan bahkan itu harusnya bisa dibilang kali ini dari tim Aura mereka harus sabar terlebih dahulu. Godiva mencoba untuk membantu Keira kali ini di area tapi ada Chase mengarah ke seorang Facehugger, tapi bakal coba di-cancel begitu saja. Hades berada di area boost tapi Linknya masih di area atas kali ini. Hai bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Ada Lord kali ini di menit yang ke-10. Apakah dari Aura Fire mereka bisa dapetin momentum mereka? Ingat masih ada Chase Fate, masih ada 5 lawan 5 kali ini. Dari Aura Fire mereka sepertinya mau komit untuk ngedapetin Lord di menit yang ke-10 Pak. Sementara itu untuk Kelzinya masuk ke dalam, ada 2 hero di bagian bawah dan juga sekarang terpencar sudah pemain dari Eiko. Sementara dari Aura Fire mereka masih berkumpul sangat solid sekali, 4 hero berdekatan bersama, ada Kari seorang diri tapi baik-baik Chaispet bisa menabrak siapapun. Iya, jangan terlalu lama juga untuk nge-drag game ini ke arah late game meskipun Aura punya marksman ya. Tapi menurut aku kayak Aldous tuh sekali geprek Pak Pulung, hilang loh sekali digeprek tuh. Waduh langsung geprek, jebret, kelar udah. Iya, apalagi kita tahu ini Aldous kalau dia mau split push itu bisa banget dari seorang Aldous sendiri. Jadi Aura harus benar-benar peka sama minimapnya. Ya ini di belakangnya di bawah tas punggung gitu ya Pak Eci mau dari Aldous. Itu tasnya Dokter si petualang. ya? Gak gitu. Aduh, tapi beberapa pemain tentunya mereka udah mulai menzoning beberapa di area Lordnya. Sementara belum ada team fight yang benar-benar komit banget. Rafflesia juga cuma ngecek aja di sini dengan satu besek attack tentunya dari seorang Supra. Sementara Hai benar-benar ini semua pemain dari tim Aura mereka fokus banget sama objektifnya Pak Pulung. Ini dari tadi juga dari sisi objektif mereka udah dapat banyak, mereka udah punya 4 objektif yang berhasil diambil dari Eiko. Ingin maju terus ke bagian depan, Godivanya sembunyi dulu, santai dulu. Jangan sampai ini Benny Cutie dia mungkin hanya melihat kira kau sendiri tapi tahu-taunya temanmu bersembunyi dan bener aja langsung dicolok di bagian depan. Bisakah dia bertahan? Tempest Oblate tapi cairannya diaktifkan, dia kabur langsung meluncur pergi ke area berbeda. Tapi malah langsung menjadi korban juga. Namanya jodoh, ajal maut kita tidak ada yang tahu mau lari kemanapun pasti akan dikejar habis-habisan. Di bagian tengah dia tonton kami juga berhasil mendapatkan satu orang flash yang berhasil mundur ke bagian belakang. Tapi Godivanya menjadi satu orang yang berada di bagian depan dan sendirian masih santai begitu aja. Dari Karinya pun ataupun dari Kabuki
Freddy-nya begitu santai memberikan damage yang begitu menyakitkan. Iya, dan makanya Federasi mulai dibuka lagi kali ini. Facehugger mencoba untuk mengejar dan bahkan Godiva Circling Eagle ke arah seorang RK3 kali ini. Masih mencoba untuk bertahan tapi ternyata Godiva bakal tumbang. Kabuki free space banget di area backline-nya, langsung Hadesnya ditumbangkan begitu saja. 3 hilang dari tim Filipina kita. Dan kali ini Aura Fire mereka coba untuk reset lagi. Mereka cukup dengan 3 orang aja. Mereka cukup dengan jugglernya yang tumbang. Dan bahkan kali ini lihat Kabuki masih bisa dapetin orange buff-nya. Positioning yang baik dari seorang Kabuki membuat dia nggak gampang ditumbangkan Papulung. Ini penasaran ngeliat itemnya lagi deh, item apa aja yang udah emang dibuat atau dibentuk oleh masing-masing player. Sementara itu dari loss-nya di atas menit kedua agak akan menjadi daya dongkrak tambahan untuk Aura Fire. Iya, dan bahkan langsung bisa diamankan oleh pemain dari Aura. Kali ini lihat Keira. Dinosaurusnya udah jadi big guy dan bahkan dia benar-benar pede banget sama positioning dia. Dia tahu ada beberapa pemain dari Eko yang mau nggak mau harus nge-defend, nge-clear Minang secepatnya mungkin. Tapi Keira cuma perlu muncul aja lihat sambil tas dari may next timer pa yan eh. Kung kaya nilang mag-survive, kung kaya nilang hindi matalo or magpabugbog masyado, correct me if I'm wrong, maybe by 18, 20 minutes, okay pa? Well, it is a possibility, pero ang dapat umariba ngayon, Leo, is yung aura. Yung mga Indonesian brothers nila dapat yung umariba ngayon. If Echo can control this, and contest this Lord na hindi sila mabasagan ng isang torre, they might be still good up until 18-minute mark na sinasabi mo. Hades putting up the shield, Tempest of Blades, nakakomit na dito ni Hai, pwede itong bilangan ng Echo, papasabugin ang Ling dito. Ult, hindi kinilangang gamitin ang RWM. So that's one free kill, medyo makakahinga dito ng bahagya ang Echo, nakapag-push na bottom lane, basag na ang inhibitor ng Echo, Aura Fire. Doing damage control ngayon, they're just gonna go for the choke. Kukunin ng orange ni Hades. Ang ganda ng pagkakahuli ni Raflisha doon sa may lane. Pero it's answering one problem. At madami pang problema na nasa mapa ngayon. And Raflisha going in. Bouncing ball, flicker out. Magandang patok ni Curtizi. Isang suntok. Para kay Facehugger, lumipad. Flying out. Wings by wings, surviving. Kaya niya pang pumasok. Nag-aantay lang ng cooldown. Ayan na. Meron ng feathered airstrike, magbibilangan sila. This whole time, Thurs, it's the whole time, si RK3 hindi pa namamatay. So may chance na baka siya rin ang key. Siya rin ang susi. Tingnan natin dito. Kasi siya lang yung makakaabot kayo na eh. Kay Kabuki oh. Oh, kapit bayan, kapit bisig, kapitan nyo lahat ng pwede nyong kapitan at ibigay ang inyong kapangyarihan papunta sa side ng Echo, mga kababayan. Kung hindi nyo sila susuportahan, sino ang susuporta sa kanila? Tayo ang magkakabayan dito. Oo, tayo lang Tayo lang din eh. Ganito, Thurs. Ano yan? World champion. MSC champion. Sino kakampi sa atin? Teka lang, may laban dito. Kera, kinain, si Hades, binato sa pader, papasabugan. Hai finishes the job. Facehugger, pinasabugan ng Feather Airstrike. Raflisha looking low. Curtizi, Mamba out. That's the Tempest of Blades. Papasukan sa sabog. Si Godiva, Circling Eagle, cancelled out. There's the RWM. Pero kulang, pang-clear lang ng wave. Echo still in this. Papasabugin ng Aura. Ang top lane inhibitor, wala ng Torre, ang Echo. And RK3, tinatanggal talaga nila unti-unti yung mga minions dito. Yun na lang yung pakay nila eh. Oy, Benny! Uy! Pinasabog! Buhay pa ba? Nako, that's Facehugger using the Winter Truncheon. Sinasayaw-sayawan ni Curtizi. Si Kabuki man ang susunod. Curtizi naghaharap ng target. Si Kabuki ang kanyang papabagsakin. Buhay pa ba? That's a double kill for Hai. Raflisha going down. Nako, si Kabuki nang kakait lang. Tempest of Blades. Drop in high. Just going at the turret, at the base. Buhay pa si Hades. Curtizi coming in. Tira mo sa likod si Hai. Sumututok. Sabog ang base ng Pilipinas. Game 1 lang yun. Game 1 lang. Game 1. Okay. So ngayon, that was a great job from Aura na nakuha nila yung Lord take na yon. And it really pushed Echo doon sa ropes na hindi na sila totally nakabawi. Ngayon, maganda sana yung napili dito na Aldous. Alam ko pareho tayo, or alam ko yung mga viewers natin at home, yung mga fans ng Echo, talagang literal na gumagalaw sila papunta dun sa side ng pag-i-stack ni Benny Cutie.
tinggal sedikit 1 poin dari tim Iko kali ini. Kalau kita ngeliat sih komposisinya tebel-tebel ya. Harusnya Aura ini ya. tebel-tebel ya. Ini fight-nya memang agak-agak gimana gitu nih. Mungkin nanti kita lihat aja. Kan sedikit memakan waktu sih harusnya ya. Karena durability juga kencang-kencang. Tapi Godiva, hah? Dia, wait, what? What? Oke, ini Godivanya. Oh, aku jadi ingat Hayabusa Rainbow sih. Hayabusa Rainbow ya, oke. Tapi Rafflesia lihat tuh Pak Pulung bakal coba dikejar, mau kemana, terkena stun sedikit. Enggak, ternyata terjadi flicker dari seorang facehugger dan first blood sebelum 1 menit pertama didapatkan oleh tim Aura. Boleh kena gocek kita semuanya ya. Siap. High-nya dengan Baxia karena kita tahu mungkin sebelumnya Baxia juga sering menggunakan Baxia. Iya. Tapi dengan adanya Hayabusa tadi kayak langsung terkocar-kacir kemudian kita ada sekarang. High-nya bisa kabur dari tertentu karena masuk terlalu dalam. Godivanya harus mundur ke bagian belakang dengan 1 level yang masih ada di dalam tubuhnya. Baru ada level 2 loh. Iya, bermain cukup jauh dari High sendiri. Jadi harus sedikit bersabar ya, apalagi kita tahu Baxia ini masih banget butuh item defensif tentunya. Dan Godiva sebagai support di area mid lane-nya dengan execute tentunya. Ini bisa banget dari seorang Godiva tentunya dalam mengejar beberapa player yang udah low harusnya. Ketika mau pulang dia coba kejar pakai Shadow, tapi Godiva lihat bermain yang cukup agresif sepertinya di area bawah Pak Pulung. Balik lagi deh. Bukan main Godiva, jempolnya kencang banget rupanya. Jangan ditiru ya Pak Pulung, kamu tidak bisa. Bisa yang kayak begitu kepelintak jempolnya yang ada main. Oke, tapi Godiva harusnya udah ngelihat ada pergerakan dari Rafflesia kah? Enggak ternyata. Kalau coba digocek, terkena Jet Kundo, belum ada The Way of Dragon karena masih level 2 dari Rafflesia. Sementara itu di bagian tengah pertempuran kembali pecah, tapi Parsianya berhasil diambil hanya saja untuk Hades. Berhasil kabur, masih ada backupan juga diberikan oleh RK3. Selamat sudah Hadesnya semakin kaya lagi karena 2 poin itu udah berhasil diambil. Godivanya balik lagi dengan Quad Shadow yang dia milikin. Jauh banget ya jarak Quad Shadow sekarang ya Cimomo ya. Iya, dan sekarang juga lebih gampang kan sebenarnya untuk diarahin juga dari Quad Shadow-nya. Sementara Keira bakal coba untuk memotong terlebih dahulu di area atas. Bakal coba ditarik dengan Arrow Bandit. Ada Run Wolf King juga dari seorang Kertizi. Tapi bakal dikocek gaming sama seorang Keira. Dan masih bisa flicker mundur untuk lari dari kejaran 2 pemain Eko di area atas. Sementara itu dari Tartalsnya bisa diamankan langsung. Tapi Baxia kali ini yang digunakan oleh Hai. Selamat sudah Reward Melvins yang dikeluarkan. Godivanya 1 hit terakhir. Tapi malah ya busanya yang harus menghilang. Sementara Yusnya juga menjadi korban. Pertempuran kembali pecah lagi. Udah ada Way of Dragon langsung dikeluarkan. Tapi Baxia yang terkurung seorang diri. Kita dikabur dari tersebut karena sekarang udah ada tekstan yang harus diberikan, tapi Rubinya emang pendek tadi terdengar masuk lagi ke dalam pelukan pemain dari Eiko. Iya, masih emang ada I'm offended dari Kertizi itu yang membuat dia tidak jadi tumbang. Padahal tipis banget juga, membuat Kai yang hari ini harus langsung dipanis begitu saja. Terkena stun dari seorang Benny Cutie kali ini. Facehugger masih bisa untuk mengcover Keira juga. Sementara Godiva bakal coba maju kali ini dan bakal lihat Shadow Kill mengarah ke arah Benny Cutie dan juga RK3 yang tentunya Shadow Kill-nya akan dibagi damage-nya. Itu damage yang mulai dibagi dan juga tadi mungkin juga ada mark yang bisa dia tinggalkan ya. Dengan adanya mark yang ditinggalkan itu damage-nya akan semakin sakit lagi loh. Tapi sekarang Kabuki di bawah sana, Black Dragon Form udah langsung di pop up. Tadi Furious Death, Dragon Tail semuanya dikeluarkan. War X menjadi milik dari Hades. 3 poin kill udah berhasil diambil juga. Kabuki seorang diri tapi sulit untuk ditumbangkan. Rafflesia bertemu dengan Godiva di bagian tengah. Godiva santai dulu ya. Santuy. Ini dari Aura memang mereka unggul 1 poin, tapi jangan terlalu mungkin over juga sih menurut aku, kayak nggak boleh terlalu blunder ke area depan, harus nunggu item juga. Facehugger aja kayak oke, dia nemuin Rafflesia, dia langsung mundur dengan Wings by Wings. Dan kali ini lihat High-nya bakal coba untuk open kitchen terlebih dahulu, langsung masih Unity mengarah karena serang Rafflesia, tapi hanya menzoning beberapa pemain Iko aja di area midnya Pak Pulung. Ini gue nggak ngerti lagi yang lihat Aura nih, mereka pemikirannya sekarang makin jauh lebih open lagi sih. Iya. Haya support. No, Haya roamer. Udah berani ini ya, udah berani udah berani step up lebih lanjut, lebih unik lagi. Dan Keira kali ini lihat beberapa pemain dari Aura udah mulai ngezoning di area atas, bahkan mulai buka kali ini tim fight ada Way of Dragon dari seorang Rafflesia mengarah ke arah seorang Hayabusa, namun masih bisa digocek. Rafflesia kali ini bakal mencoba menjadi target dan ternyata masih bisa diselamatkan. Dan bahkan ada 1 lagi Reward Manipulation dari seorang RK3 dan High-nya tumbang begitu saja. Ketika Hades masuk, Aura mereka langsung mundur, mereka langsung mau coba reset, tapi itu agak sedikit terlambat juga dari beberapa pemain Aura karena mereka udah terkena efek show tuh banyak banget.
Dari manipulation, dari Tonros juga Papulung. Karena dari Baxia sendiri setelah tadi Baxia Signatia itu habis di saat dia udah nggak berhenti udah nggak berhenti berputar lagi ya Cimomo ya. Untuk pergerakannya pasti akan sangat-sangat normal sekali jalan kaki di atas sana. Satu orang melawan dua orang, Keiranya sungguh-sungguh kuat untuk menahan damage yang dikeluarkan, tapi Yip menjadi korban untuk kali ini. Oke, kuat Shadow, Phantom Shuriken, Godivanya mulai mengamuk, mulai memberikan gocekan ke Sambet Neymar kayaknya. Tapi kali ini bakal ada pertukaran 1-1 aja di area midnya. Sementara Kabuki berfokus untuk mendapatkan objektif turret terlebih dahulu di area bawah. Sementara Rafflesia coba untuk 1v1, tapi ternyata masih ada Furious Drive juga dari seorang Kabuki. Bakal coba dikejar where are you going, dan rekan Rafflesianya terkena damage pasif yang begitu sakit dari seorang Kabuki Papulung. Sakit pisan itu, pasifnya juga nyala, darahnya langsung disedot, dan sekarang kuat Shadownya langsung berlanjut dengan ada satu Shadow Kill. Menghilang sudah satu player tadi dari Facehugger. What happened? Facehuggernya tumbang di area mid Papulung. Oke. Hadesnya berhasil menculik di tengah-tengah kerumunan player. Dari Aura tertabrakan dan berhasil untuk kali ini. Tapi Hades masih punya pancar harusnya untuk kabur di area tersebut. Dan bener aja Phantom Execution malah sekarang ketemu langsung dengan adanya pergerakan dari Kabuki. Akankah Kabuki landing? Tidak, balik arah dia. Iya, dia masih terbang ternyata dia ngesangit, dan bahkan gak mau terlalu paksa timpannya Kabuki. Terkena The Wave Dragon bahkan Godiva yang terkena The Wave Dragon dari Rafflesia. Kali ini Kabukinya bakal coba untuk reset lagi dan lagi. Itu kayaknya udah ada call, oke kita reset. Jangan, tapi ternyata di area atas kali ini bakal coba dipaksa. Kali ini Hades bakal coba untuk dikejar begitu saja. Karena Max Sessionnya ada keluar, tapi lihat di area belakangnya Facehugger langsung melakukan stun ke arah seorang Kertizi. Kali ini masih punya Evo Fendi, ternyata tidak. Dari Kertizinya tidak bisa mendapatkan siapapun, tapi berpindah ke area mid Papulung. Oke. Benny Kitty mundur, iyap, selamat. Godiva dikejar-kejar. Malah mengeluarkan stiker dengan ada satu player dari lawan yang siap untuk melumat dirinya loh. Memang mental yang sangat-sangat mengerikan dari pemain Aura. Iya, dan ini kali ini di menit yang ke-7 bakal reset lagi, dan sepertinya dari Aura Fire mereka nggak mau membiarkan kesempatan tentunya untuk Iko dalam mendapatkan turtle-nya. Bakal coba dipaksa timpannya. Kali ini sudah ada Blood O dari seorang Elis, tapi ternyata Kabuki melayang-layang di atas langit, dan bahkan Rafflesia yang akan menjadi korban. Kali ini bakal coba dikejar, tapi ternyata di area depan Godiva mencoba untuk memecahkan tim fight-nya. Benny Kitty-nya tumbang kali ini, tapi ternyata Godiva bersama dengan Hai juga harus hilang begitu saja. Ketiga bakal coba dikejar, dan bahkan ini menjadi pertukaran 2 untuk 2 Papulung. Yoi, 2 untuk 2. Ada 3 orang yang sekarang siap untuk baik lagi, dan sekarang Yipnya menjadi korban untuk kali ini. Tonrosnya masih miss, Keiranya bisa mundur. Hanya saja Rafflesia ingin maju ke bagian depan Jet Kundoya, tapi malah kena karena Kabuki. Selamat Keiranya dengan darah yang gak begitu banyak. Sementara itu mereka bersembunyi siap untuk memberikan Tonros dan juga karena sekarang Wave Dragon-nya langsung connect aja seperti itu. Hilang sudah dari Kabukinya. Iya, sementara kali ini Hades tinggal tersisa berapa HP saja, namun masih punya Tonros, dan bahkan Phantom Execution dipakai untuk seorang Hades mundur ke area base terlebih dahulu. Sementara Keira akan menjadi pertukaran yang membuat Aura lebih worth it. Mereka mendapatkan satu turret di area atas, dan bahkan lihat Hai-nya mencoba untuk mengganggu purple buff yang akan diselamatkan oleh Benny Kitty kali ini. Sementara Godiva masih cukup annoying, ngeganggu banget, ngeselin banget, dan bahkan Hai-nya ternyata dia masih bisa ngedapetin purple buff-nya kak. Enggak, ternyata kali bakal coba dipaksa mundur, bakal coba dikejar Hai-nya. Tapi ternyata ada beberapa coveran dari tim Aura kali ini mengejar ke arah Benny Kitty, hilang begitu saja, tapi Hai-nya masih bisa mundur dan harus terkena sedikit damage dari seorang RKT3 kali ini. Kalau coba dikejar Keiranya, tapi ternyata Kabuki mencoba untuk mengocek-gocek di area depan. Hades sudah mulai ketahuan. Keira, where are you going? Dia ternyata gak akan selalu mengejar komit ke arah Hades Papulung. Masalahnya ngejar Lancelot sih, mobilitasnya tinggi banget nih. Masalahnya satu hero agak sedikit sulit untuk mereka kejar, yang kecuali ada Black Dragon Form yang bisa diaktifkan. Nah, sekarang dia nggak mau pulang, langsung dikeluarin. Keiranya lompat paling starbus, ada satu Tonros, tapi harusnya gak bakal selamat untuk kali ini dari Lancelotnya. Ya bener aja, Hades yang berhasil lagi ditangkap begitu aja. RKT-nya di bagian belakang terus memberikan point blast-nya, namun Kabuki di bagian depan dengan seluruh resource yang dimiliki. Selamat sudah dengan tambahan darah yang begitu mengerikan banyaknya. Wow. Dan itu pertukaran lagi dan lagi dari Godiva dan juga Hades. Padahal dia udah nungguin juga di area bush-nya. Dia udah siap tentunya dengan satu shuriken dari seorang Godiva. Namun ternyata dari Hades masih bisa untuk menumbangkan Godiva. Ada pertukaran 1 untuk 1. Tapi menurut aku ini dari Aura mereka benar-benar paksain semua tim fight-nya sama tim Echo. Kalau mereka bisa bikin low, mereka bisa bikin tim Echo untuk pulang, mereka akan paksain. Waduh, Facehugger-nya ketangkep basah. Mereka nggak punya high ground untuk sejauh ini.
Diusir lagi Kabuki, mundur Dragon Tail. Sekarang Noventic langsung connect. Ada rumah di bagian belakang tapi mereka berhasil keluar dari lingkaran tersebut juga dengan satu hero lainnya karena sekarang Hai-nya harus jadi korban. Tapi untuk Godifanya, Shadow Kill-nya berhasil mendapatkan Hades. Akan menjadi sebuah keuntungan untuk Aura Fire di mana sekarang Keiranya maju lagi ke bagian depan. Double kill berhasil didapatkan oleh Godiva, looking for triple kill. Godiva masuk lagi ke dalam rumputan. Sementara itu untuk Penny Kitty masih berada di dalam satu inner turretnya, mundur lagi Godiva. Udah ada semua pergerakan lagi terkena dari poin kristalnya. Ingin lebih kah? Di mana ada purple buff yang bisa mereka lumat. Sumpah dia yang tele pakai Coach Shadow, gua yang benar-benar siap. Tapi ternyata Benny Cutie masih bisa ngedapetin purple buff-nya dengan Flowing Blood dan juga Blood Out dari seorang Alice kali ini. Lihat Godiva split push, sementara beberapa pemain dari Aura mereka coba untuk lakukan inisiasi ke area lotnya. Godiva coba buying time di area atas. Namun ini bakal menjadi pertukaran yang harusnya bisa didapatkan oleh tim Aura sendiri. Rafflesia udah ngedapetin informasi kali ini, bahkan Jet Kundonya mengarah ke arah seorang Facehugger. Ada juga Dragon Honey bebas sekali dan bahkan Lordnya masih bisa dimakan oleh tim dari Eiko kali ini. Dicolong Lordnya begitu saja dan kali ini bakal coba dipaksa tim fightnya oleh tim Aura. Mencoba untuk menabrak dengan Rebel Unity, Benny Cutie mulai masuk kali ini dengan Flying Out. Tapi ternyata Rafflesia menumbangkan satu cowoknya di area depan. Oh bahkan kalau kita lihat Godiva harus hilang begitu saja kan dia terkena damage lagi dan lagi dari turret kali ini. Rafflesia tumbang bersama dengan Godiva Papulung. Waduh udah bagus banget dimana tadi dari Godivanya emang terus-terusan memberikan efek begal-begalan. Alam ko walang ninja sa Indonesia. Oo, pero kasi si Godiva, dahil nga siya ay isang taong anime. Oo, tama. Kanina, Tama. Baka may lahi. May lahi. Yung galaw ni Naruto. Baka may lahi. Oo, yun, pinanood niya. Nahuli si Hanggang Naruto. Shippuden. Hanggang Shippuden pinanood niya. Pero ang lakas ng damage ni Kabuki. Dalawa pala ang taga-Japan dito sa side ng Aura Fire. At sumasayaw-sayaw lang siya. Could be an easy defense dito. Nako, yung 6-man natin sa Echo, babagsak. Lord defense here by Aura Fire. Sa gitna pa mismo, sa may ilog. Ito yung magiging problema, boy. Parang kailangan na atang kumapit ng Teka dong, Pilipino. Death Bush! Doon mismo sa may Torres, sabog! Kahit anong unat pa ng Esmeralda mo, Kera! Ayan yung sinasabi natin, Kera. Kera. Sabi sa'yo, Kera. hanggang lalayo. Pero kasi, pinilit mong lumayo. Okay lang naman, gusto mong mag-cut ng weight. Pero kasi, yung mga Pilipino, Hindi mo alam eh. yung mga Pilipino, mahilig silang manghuli ng mga taong ganyan. Oo. Dito, kapag ka 10 AM, 10 PM, wala ka pa sa bahay, nahuhuli ka dito. Oo. Sino humuli? Sino? Ha? Yung mga yag na kabdon na. Omsim! Eye of the Dragon dito kay Facehugger! Sinayawan! At kinantahan ni Benny Cutie! Yan ang mga yag na Rob! Donut! Kabuki, teka, sumasayaw, naghahanap ang pagi ng 3, 4, pero kinulang. Wait lang, nahuli dito! RWF ang sagot sa I'm offended! And now underneath the turret, makakadalawa si Benny Cutie. High goes down, Curtizy ginantihan ni Kiera. Down goes the turret, down goes Kiera as well. Si Godiva na lang ang natitira. Ano ka ngayon, Naruto? Saan ka? Ay, si Godiva. Nako, ayan, sinasabi ko sa'yo. Godiva ka. Godiva ka, Day. Godiva ka, Day. Ayan. O sige, dyan ka sa likod. Okay, O, yun. okay. O. Facehugger po ay sabi gonna niya. go for the defense. Sa Philippines na lang ako. Sa Ito Philippines na na lang lang ako. ako. Parang own goal. Own goal naghahanap. Wait lang ha. Si Hades. Okay. Respect the player. Pwedeng pilitin ni Hades yun. Pero nag-recall muna and magre-recollect. Magre-retreat muna ang Echo. Pero Thurs, respect where respect is due. Hindi pa napapush ng Echo yung side lanes. Ay, yun nga yung sinasabi. Ang galing nga, dumepensa ng Aura. Pero kasi tandaan mo, Leo, sometimes ang nauuna ay nahuhuli. At ang nahuhuli ay nauuna. Ika nga na ating kaibigan na si OSX. Ika ng mga kaibigan natin si OSX. At ika rin ng ating mga shoutcaster sa iba't ibang mga laro. Ang nauuna ay nahuhuli at ang nauhuli ay nauuna. Bakit nga ba? Tatandaan mo, kahit na-push na ng Aura yung mga side lane, ang pinakamadaling path para makaabot doon sa may base, yung gitna. At ngayon pinagkikitaan ng lahat ng miyembro ng Echo, si Hai. Mabubuhay pa ba siya? Ang sagot ay hindi. Pinapos na ni Curtizy Kabuki. Shumasha energy sa marami. Hades gonna go down. The damage output of Kabuki. Unbelievable. Nagigigil ako. That Sorry. is that is a 2-4-1 trade. At least. Worth. Wait lang. Oops. Gets ko naman Gets ko eh. So the team fight that Aura Fire wins
wala si Benny. Malayo. Kaso kasi, ngayon, hindi na nagmamatter si Hai. Hindi na nagmamatter si Hai. Oo. Kinalaban Oh, na ito ni Preso. conceal play. May mahanap ba? I'm offended! Kabuki! Papasabugin! Ganon kalaking sakit sa ulo. Si Hai na kinilangan ng 4 na naka-conceal. Nagawa nila. Mission accomplished. Okay, let's go Pilipinas. Let's go. Let's go Pilipinas. Maganda yung ginawa ng Aura, pero Mas maganda yung ginawa mas natin. maganda yung ginawa ng Echo. Oo. Di namin sinasabi, di kami bias. Hindi naman. Hindi kami bias. I-explain ko lang, maganda yung ginawa ng Aura, pero mas maganda yung ginawa ng Echo. Lord Let's priority here. Going to Echo. Kiera. Galing sa Hilaga. Hai mula sa may Timog. Kiera? Teka, Kiera. Ito Ay! na. Way of the Dragon into Benny Cutie! Phantom Execution. Hai taken down as well. Sisimulan na rin ang Lord. Babalikan lang. Kalahati na lang ang buhay. At si Godiva maghahanap ng milagro. Shadow out. Second Lord goes to the Philippines. Never nyo, pakiramdam ko pagka-retrihan na Hades is the way. Oo. 2 beses na kayo nakagawa ni Hades. Nakaka-retrihan na kayo ni Hades nung unang punta nyo. Kayo pa yung gumawa ng bawas. Siya ni-retry niya lang, napadaan, nakita yung Lord. Hinagip. Hinagip, umuwi, yung game. Umaba pa. Bumaba pa yung laro. Oh, naging lamang 5K pa. Oo, yan o. Blue team turret has been destroyed. Unti nang lumalapit ang Echo. We are going to a game number 3. Let's Are go! we? Ito na si Godiva. Matatrap siya dito. Kabuki Ay, sumasayaw-sayaw. Hades medyo mababa. At may sagot. Dash in, dash out. Kabuki papasabugan ang 3. Make that 4. Roughly siya sumasayaw-sayaw. RK3 bursted down by Kabuki. Naghanap sila ng way to punish. Kabuki boy pa. Nako po, itong Dragon galit na galit. Way to Dragon onto Kiera. And Benny Cutie throwing out the blood flow. Walang mahanap. Reset muna. Teka lang! Teka lang, sabi ko, take your time. O teka, wait lang. Naglalakad sila. They Tumatakbo. went head on. Kala ko, it's time for game number 3. Yung pala. Di pa, Tars, hindi pa. Tumaas yung level ng kaba ko. Yun, tumaas. Sabihin ko, takbo! Takbo! Alam naman nila yung kailangan nilang gawin, ladies and gentlemen. It's just, kapag nandito ka na sa moment na yon, wala na eh. Yun na lang eh. Oo, pero okay lang yan, guys. Reset yung mapa. Tapos lang sa Blue. Echo. Naging blue. Kung ano man ang mangyari sa Echo ngayon, tatandaan na tayo ay susuporta sa hirap at sa ginhawa. Ako, Kahit ano mangyari, Benny Cutie, bumili ng Winter Truncheon. Sisip-sip siya ng buhay, pero kakapusin. Laban man ban sa 4. Gawin mo ng 5 na dito si Godiva. Curtizy, nag-pull in, humatak, pero kinulang, walang follow-up. Okay, reset. Wala pa namang nangyayari. Di pa butas. Hindi pa butas. May base pa. Mainit ang laban at dire-diretso lang. Aura versus Echo. 2 beses na sila nagtatapat sa MPLI ng first round, unang Destiny to. round, Destiny. Minsan ako, nakikita ko na rin, talaga pinibigyan sila ng mga tao. Alam na yun eh, understanding ng coaches yun eh, pag nagkaroon ng captain's draw. Parang yung Aura tsaka Echo pag samahin mo. Gawin mo, yun. Kung nasa si Rapley siya yun. Yung team niya, oh. Gawin mo doon. Tsaka si Benny, si Benny. Si Benny yan, sige, pagsamahin niyo yan. O, diba, si Godiva, tsaka si Hai, pagsamahin niyo yan. Si Benny. Si Baysager. Si Benny, si Hades, sama mo yan. O, si Kera, tignan mo, tipi ng tipi. O, sige. Oh, hero skin, hero skin. Oh. Uy, hindi yung team nyo ah. RRQ yun ah. Mamaya pa yung RRQ, oy. Aura Fire Echo muna, alright? Ang buong sambayan ng Pilipinas na fans ng MLBB ay nagsasanib puwersa. Ladies and gentlemen, taas nyo ang kamay ninyo at sumigaw kayo. Echo loud, Echo proud. Kailangan ng Echo ang inyong suporta. They need to play this next few minutes amazingly well. Okay. Ganda na sana kanina eh. Pero alam mo, ito na lang yan eh. Kumbaga, ang Echo dito, bias tayo sa Echo. Sa true, oo. Wala na, hindi na kailangan deny eh. Wala na explanation. Manunod na lang kami kasama nyo dito. Sasabihin na lang namin pag may bagong importante. Pero sa totoo lang, gusto namin manalo ang Echo. Let's go, Echo. Let's go, Philippines. Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay tayo dyan. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Pero guys, yung Aura dito, ito stating facts lang. Ang galing ni Godiva dito. Yep. Kung paano niya galawin Yep, yung yep. mismong battlefield. Who the funk na kaya mo palang magbigay ng gold kahit roamer ka. Tapos ganun pa rin yung damage mo bilang Hayabusa. Okay, kumbaga parang, pre,
yung execute talaga yung nagpapabago ng laro dito. Ang layo ng reach mo, isipin mo ganyan kataas yung reach. Oh, sayang, di Tapos, masipa. ganyan ka-safe. Papasok ka lang para mag-burst or mag-clean up, tapos buhay ka pa. Tapos mamaya-maya, threat ka ulit kasi nga may execute ka pa. Tapos yung ultimate mo, literal pang ano yan eh. Parang pang one-off, pang task P. Oo. Task P portion. Task before O, shot. tingnan mo, ginagawa, pabalik-balik lang. Ito talaga si Naruto, ang kulit eh. Oo. Nanood yata to hanggang Shippuden eh. Hanggang yung mga bagong... Si Boruto yan. Oo, hanggang Boruto nga eh. Si Boruto yan. Son of Naruto. Well, tingnan natin dito kung paano gagawin ng Aura. Basta kapit bisig, ladies and gentlemen, echo loud, echo proud. Kakayanin ba nila? Naku, kinakabahan na talaga ako dito. Ako din eh, pero wait lang. Anak yata to ng Pasay. Baka ma-steal pa. Ito na, Kabuki. Half Dragon, no? Black Dragon. Pinuno pa. Ay, Teka lang ow! ito. Hades with the steal! Papasabugin man nila dito sa may backlines, Kabuki. Nagre-retreat na. Tatlo ang makakahanap sa kanya. Where's the damage? Curtizi with the I'm offended. Rafflesia is here as well. Curtizi blasted. At may talon dito si Rafflesia. Pinigilan ang pag-atake. May push sa mid. May push sa bot. Si Benny kumuha ng purple. Hinabol ni... Teka lang, ito po! Facehugger! Sige! Facehugger! Buhay Gusto pa, mo, buhay pa. hawakan mo kasi Oo, tenga, Wave Dragon kay Hai. Oh, yan, boom! Baka mo nga Baka tenga. Chan Rafflesia yan. Kanina ka pa eh. Two-time MPL champion, baby! Kanina ko pa pinipigil yung bias ko kasi kinakabahan ako eh. Ngayon, mukhang mananalo na tayo. Labasan na to. Kailangan na! At ito na si John Benny, naghahanap ng target sa may backline. Kiera, papasabugin niya. At dito ngayon, sasabugan si Facehugger. Right in the face, RWM double kill for Benny Cutie. Curtis taking one down. Kabuki na lang ang natitira. At papabagsakin na ang base ng Aura Fire. Nagdilang anghel si Renmar Santa Cruz. 1-1. Ang ganda ng performance ng Echo doon. Kung meron man tayong tao na dapat pasalamatan sa lahat ng kanyang effort na ginawa para pantay yung game na yon, it has to be the Kapitan Rafflesia. Ang gaganda ng mga huli niya doon. Yung mga time na kailangan nilang mapita si Facehugger, niyakap niya yung muka. Literal, sinipas. Apakah ini akan menjadi game untuk tim Indo Pride kita atau justru Akan Eko menjadi, yang akan masuk ke babak selanjutnya, Mbak Pulung? Waduh, kalau kita mah sebagai orang Indonesia dan Indo Pride, harapannya ya Iya. pasti tim Indo yang akan melaju ke babak selanjutnya. Tapi RK3 di bagian tengah hampir menjadi korban dari Godiva yang tadi Secret Hammer-nya berhasil mendorong namun masih bisa digocek. Digocek begitu saja, dan kali ini cukup rusuh tentunya dari seorang Matilda. Jadi ini untuk linknya harus berhati-hati juga sih dari Aura Fire menurut aku. Linknya masih bisa dapetin purple buff, berarti masih cukup aman dari seorang Hai. Facehugger bakal coba clear nih secepat mungkin, tapi Godiva bakal coba untuk memberikan informasi tentunya dengan adanya rotasi yang dibawakan seorang Godiva kali ini. Rafflesia langsung ada Secret Hammer dari seorang Godiva, kali ini hanya mencicil saja karena seorang Rafflesia bakal coba di 1v1 dan lihat Facehugger memaksa Rafflesia untuk menggunakan flickernya untuk mundur, Papulung. Kok sakit Godiva awal-awalnya? Oke. Ada Facehugger juga yang pastinya bisa nge-spam dengan point blast yang dia milikin. Tapi Kurtzi dan juga Hades di bagian bawah. Aldous-nya kali ini membawa Retribution. Berarti dia harus aktif juga mengumpulkan stack demi stack. Ada Godiva yang bersiap maju ke bagian depan tapi tidak, mundur lagi. Hades udah level 4. Dia udah bisa terbang kemanapun yang dia inginkan. Iya, itu Godiva pakai Concussive Blast, Papulung. Jadi ada damage-nya dikit ya. Yap. Oke, tapi kali ini Keira kali Haras, tapi ini Keira bener-bener peka banget sama rotasi yang dibawakan sama Iko sendiri. Jadi mereka nggak mau terlalu gegabah juga. Hai, ini coba untuk farming terlebih dahulu kali ini. Dan Turtle yang biasa menjadi patokan nih biasanya, Turtle pertama. Nah ini dia, Turtle pertamanya udah mulai nongol, udah siap dicolek. Tapi Hai masih bagian belakang, purple buff-nya habis. Masih ada jeda beberapa detik sebelum nantinya mereka bersiap untuk melakukan fight di area Turtle.
Iya, sama dengan Hades juga kali ini. Tentunya dia masih sibuk untuk menabetin buffnya terlebih dahulu. Dan tarik ulur dilakukan oleh kedua tim di area turtle-nya kali ini. Kabuki sudah mulai menunggu bersama dengan Kertizi juga. Tapi ternyata ada flicker dari seorang Godiva langsung sakit hemat tapi terkena stun. Karena dari RKT langsung melontarkan adanya Feather Aspect. Mengarah ke arah dua member kali ini bakal coba dikejar. Ternyata Fesager juga bakal tumbang begitu saja di area backline. Karena dari seorang Hades udah punya case misal dan bahkan udah dapetin satu lagi turtle-nya yang diambil begitu saja dengan adanya satu retribution. Tapi Benny Cutie langsung bakal dapetin semua gold yang ada di area atas juga. Itu chase pad-nya Hades bener-bener on point banget sih. Iya loh Cimomo, plus tadi setelah dia melakukan pas dia numpang lewat doang tuh di area turtle tuh. Sambil lewat retrinya, masalahnya ngeganggu banget. Ya, ini lagi dan lagi ya menjadi problem tentunya untuk tim Aura. Berkali-kali mereka kehilangan momentum karena objektifnya dicolong. Iya, kalah kontes dari tadi ya. Waduh. Harus menjadi catatan penting juga, Void Crystal kali ini udah mengetahui bagaimana pergerakan Rafflesia yang ada di dalam rerumputan. 2-1 skor, tapi dari sisi networknya udah semakin menjauh perlahan, tapi pasti udah ada perbedaan sekitar 800 gol aja. Tapi Keira berhasil mundur, satu hero dengan counter yang sangat tinggi, 0-1-1 kayak dia yang jadi sekarang, tapi di bagian atas sana lainnya pun mundur lagi karena masih cukup tebal dari Rafflesia. Kali ini dari Iko pun mereka sempat ngedapetin turtle-nya, tapi perbedaan networknya masih nggak terlalu berbeda jauh, hanya berbeda berapa ratus perak aja. Kira mencoba untuk menarik, kali ini mau Vendit ke arah seorang Kertizi, namun Kertizi masih punya jab dan juga yang di last punch. Karena kan Godiva kali di area mid-nya. Mau coba untuk second hammer ke arah serang Rafflesia, namun Rafflesia masih punya guiding wind untuk lari 40. Oke, Rafflesianya bisakah dia lari, bisakah dia pergi karena sekarang Cyclone Eye udah diambil, tapi Hai-nya nggak mau ketinggalan. Dia pun langsung pergi dengan Cyclone Eye. Hanya saja dari Matildanya udah kumpul bersama kembali dengan rekan-rekan. Iya, ini yang perlu diperhatikan juga sebenarnya positioning dari RK3 ya. Yang tadi sebenarnya nggak ketahuan ketika di Feather Aspect itu langsung ada combo stun yang keluar dari seorang Parsia. Jadi itu yang membuat Aura mereka harus benar-benar berhati-hati banget sih sama posisi bush yang ditempatin sama tim Echo. Oke, ini dia. Chase pad-nya kemana ke arah perginya? Mungkin pergi mau ke ujung sana. Mereka bersiap untuk setup dari area turtle dan bener aja numpang lewat di area turtle-nya. Dan sekarang mereka bersiap untuk melakukan kontes. Mereka pede karena dari tadi berhasil untuk menggunakan retribution dengan sangat baik. Sedikit lagi MP3 dari turtle-nya dan benar aja kelar sudah turtle-nya. Iya, karena hanya juga lagi sibuk untuk ngedapetin orange buff kali ini. Mencoba untuk mengejar ke arah serang RKT tapi masih punya wings by wings. Dari serang Parsianya, Kertizi bakal coba dikejar tapi ternyata ada tempest of blade dari seorang Hai kali ini. Langsung menumbangkan dua pemain di area mid 40. Bagus banget, dua orang sekarang berhasil diambil. Tapi di bagian bawah bottom lane pun menyusul untuk memberikan jauh lagi keuntungan untuk pemain dari Aura Fire. Mereka tidak mendapatkan turtle, tapi mereka mendapatkan pundi-pundi tambahan dari Outer Turret dan juga dua player Echo yang berhasil dilumpuhkan. Iya, dan kali ini dari pemain Aura mereka mau berfokus di area mid terlebih dahulu kah? Enggak, ternyata mereka hanya coba untuk nge-clear terlebih dahulu. Mereka reset lagi, nunggu Link yang ngedapetin purple buff. Dan Keira kali ini yang bertugas untuk nge-open map untuk teman-teman dari tim Aura. Waduh, buset, dah sekali tampol kayak begitu retak, tanah retak banget ya. Ini dia item-itemnya Cimomo. Iya, kalau kita lihat dari itemnya hanya udah punya Demon Hunter Sword juga. Dan dari Kabuki udah punya satu Lightning Truncheon. Sementara Keira udah punya Husk Cloud. Tentunya dari last skill-nya bakal lebih kencang. Sementara di area atas lihat Kabuki mencoba untuk mengajar ke arah Rafflesia, tapi ternyata Circling Eagle tidak bisa menyelamatkan hidupnya terlalu lama. Papulung ada chase fade dari seorang Hades mengira lagi ke arah seorang Facehugger. Langsung hilang begitu saja pertukaran 1 untuk 1, namun terkena stun dari seorang Hai-nya. Masih ada tempest of blade mengejar ke arah seorang Benny Cutie, tapi ternyata Benny Cutie masih bisa mundur. Tapi ternyata Hades kali ini dengan geprekan mautnya dia bisa untuk memukul mundur beberapa pemain dari Aura dan hanya pertukaran 1 untuk 1 dari mid laner kedua tim. Itu tangannya bukan main, penuh amarah sekali nampol kayak begitu. Kelar udah langsung beberapa player tadi di mana untuk Facehugger-nya. Coba lihat sekali terkena chase pad, 2 kali gebukan doang Cimomo. Itu langsung membuat dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Sementara Kabuki kali ini udah hadir juga, ada Hai yang memberikan backupan, memberikan pertolongan. Tapi 4 player Echo pilihan bijaksana, mereka mundur sekarang. Sekarang aku paham. Apa itu? Kenapa nama skillnya Soul Steal? Kenapa? Sekali digeprek hilang nyawanya kemana nggak tahu Pak Bulung. Astaga, ini dia dari stacknya makin lama makin kekumpul banyak dan Aura Fire mereka harus benar-benar berhati-hati banget sih.
Apalagi kalau Chase Fate udah dibuka, dia terbang, dia ngincer ke arah facehugger yang lagi-lagi jadi target prioritas buat tim Echo nih Pak Pulu. Yang bisa menghentikan terbangannya adalah ya dia sendiri. Iya. Gak salah. Nggak ada lagi. Dia doang. Kalau dia mau cancel ya cancel. Kalau enggak ya kemana lu mau pergi, mau ke Brawl Map juga ngikut. Di bawah terbang ya. Di bawah terbang sama dia. Udah. Aduh, tapi kalau aku rasa sih mungkin dengan implosionnya Godiva kali ya. Iya. Berarti mungkin Godiva harus nabrak ke arah seorang facehugger kali ini. Hades bakal coba dikejar. Hai. Oke, dia langsung chestpad bakal coba dipakai dan langsung dihilangkan begitu saja, dikejar dengan Deviant Sword dan tentunya dari seorang Hai. Itu menjadi posisi yang cukup mudah Pak Pulung. Iya benar sekali, di mana tadi ada 1v1 pertempuran yang sangat-sangat pastinya beresiko sekali. Dari linknya pasti berbeda dari sisi durability yang dibandingkan dengan Aldos. Tapi bagaimana Keira, buset sekali nyabut darahnya penuh lagi. Itu darah apa, life steal atau apa sih woi? Bocor banget. Iya, tapi kali ini lihat betalnya nggak bakal dicolong karena nggak ada Walah retribution. Tapi Hai, hati-hati, rendringnya udah digunakan oleh Hai ya. RKT. Dia punya lagi satu Tempest of Blade, berhasil mendapatkan langsung ke arah Parsianya. Baik banget Cimomo. Kenapa orang kalau main Link tuh jago-jago ya Pak Pulung? Iya. Gua nggak bisa. Aku main Link split push doang. Aduh, tapi kali ini turtle-nya akan muncul. Tapi ternyata dari seorang Aulosnya udah mulai spawn. Ada Chase Fate tentunya yang bisa dipakai oleh seorang Hades kalau dia mau. Tapi masalahnya Aura sepertinya mereka akan mengamankan turtle-nya tanpa adanya kontes dari tim Echo. Nih dari sisi level juga untuk Hades level 11, High-nya udah level 13. Ada perbedaan 2 level di sini, harusnya menjadi sebuah keuntungan. Paling beberapa saat lagi, kurang dari 100 detik ke depan Lord-nya nih. Lord akan nongol. Hades dia udah punya Thunder Gold, udah punya Radiant Armor, tapi ternyata terkena stun dari Rafflesia-nya. Bakal coba didorong Secret Hammer kali ini. Tapi RK3 masih mencoba untuk membackup. Hai mencoba ngincer ke area backline, tapi Soft Blade hanya dilontarkan saja, hanya untuk menzoning beberapa pemain dari Echo di area mid-nya. Dan bahkan Facehugger masih coba untuk nge-clear dengan aerial mode manipulation dari seorang Facehugger. Ya itu Rafflesia-nya juga tadi masih bisa selamat dengan tebalnya darah yang dia miliki pun. Facehugger mencoba untuk memancing ya. Iya, Void Blast dikeluarin lagi. Tapi Kabuki lama-kelamaan mereka sepertinya udah terlalu beresiko untuk selalu berada di area tersebut. Dan mereka pun setup ulang bagaimana dari positioningnya. Hai melakukan split push, ingin mendapatkan satu Inferno di bagian atas. Tapi sekarang Chase Fate-nya siap untuk menabrak langsung ke arah Hai. Enggak dibatalin. Sesuai yang Papu bilang, cuma dia yang bisa meng-cancel dirinya sendiri dari terbangannya itu ya. Udah cuma dia dong ya. Dan kali ini dari Echo mereka coba untuk grouping terlebih dahulu. Formasi 4-1 akan dibawakan oleh tim Echo kali ini. Sementara Aura Fire mereka masih sabar banget. Nungguin Chase Fate-nya dari Hades kali ya. Atau mungkin Rafflesia atau dari RK3 yang bakal coba untuk melakukan inisiasi. Masalah iya enak banget dengan global prison kayak begini, dia tinggal santai, tinggal ngikut doang ya Cimomo ya. Iya, Rafflesia maksudnya dia kayak guiding wind yang ngecek pakai soul bloom aja tuh udah ketahuan posisinya. Menurut aku sebenarnya Lunox-nya dari Benny Cutie juga harusnya udah punya item yang cukup sih Pak Pulung. Nih Lunox harusnya udah bilang belum lagi dengan item diskon yang dia dengan emblem diskon yang dia bawa aja Cimomo ya. Harusnya dia bisa belanja dengan cukup cepat juga terhadap item-item yang dia butuhkan. Tapi di bawah pelopor asuransi digital pertama di Indonesia, bebaskan langkah tuh ya. Jadi kunjungi fid.co.id sekarang teman-teman. Coba kalian cek aja dulu, mana tertarik kan. Siapa tahu gitu ya. Buat tapi asuransi itu penting banget sih menurut aku. Apalagi sekarang kan banyak banget ya, maksudnya kayak kondisi-kondisi yang kita tidak tahu ya. Bener. Apalagi lagi begini. Tapi Hai dikeprek hampir aja cuma karena tadi tangannya udah nyala, udah kayak senter di tengah malam terang banget. Tapi Oracle sekarang udah juga satu SP1, tapi sekarang udah ada lagi satu Impulsion dan langsung Implosion. Hades and Rafflesia getting caught out pero walang follow from Aura Fire. Hindi ito ang laban na gusto nila. Humahabol si Kuya Mubux from the bottom. Papasabugan si Kiera ni RK3. Perfect time to force a fight. Ito na yung hinahanap ng Echo. Circling Eagle onto High. Daisy naghahanap ng magandang pasok. Hades kinancel ang ult. Mabilis lang na pagpunta sa mid. At sisimulan na nga dito ni Benny Cutie at Hades ang Lord. Quick Lord. Hindi na ito makapag-enhanced Lord. Demonic Force by Kuya Mubux. That's going to be a jump in. Tempest of Blades committed. Order by Benny Cutie. Sa ilalim na to rin ay pagsuntukan si Hades kay Kabuki at mapapabagsak niya si Kuya Mubux. Kuya Bux, nako po, palumpalo.
Pero level 2 Lord, Ayan na. importante ngayon sa may mapa. Luminous Lord, Luminous. 12 minutes yung Lord. Nakakista, humihedbang sa torre. Wait lang. Yung music natin hindi pa OPM. Pag panalo, sure ball OPM, sulat nyo na. Pero ngayon, kailangan mo na ilaban ng Echo ang Lord na to. First Lord, mainit. Dito talaga matetesters yung galing ng retry ni Kuya Mohedi. Circling Eagle sa likod ni Raflesia. Tinamaan si Hai. Ito na ngayon. The artillery. Where's the damage coming from? Benny QT nagkaroon ng magandang target. RK3 with the feathered airstrike. Napapanish ang mga pumapasok. Tempest of Blades coming in. Si Hai magbaback out. Papasukan. Nadakawin yung Lord. Magaling din siya mag-retry. Godiva though. Looking low. Where's the burst? Benny QT. Tinulungan ni Curtizi. Siya tumapos kay Godiva. 1-for-1 so far. Ang lalim ni Hades. Double kill for Hai. Ngayon, babawian naman. Isa pa. Si Kuya mo Books naman ang babagsak. Meron pang ibubuga. Si Benny QT. Eto na. Sierra. Feathered airstrike! Yung dulo! Yung dulo ni Kuya mo RK3. Isa pa. RK3 cannot take down Facehugger. Benny QT! Isa pa. Shut down. Kulang na lang ng isa wipeout na Facehugger na lang ang nabuhay. Sana yung Lord, this could have been the prime moment para basagin na yung base ng kalaban. Kaso ang problema, napunta yun kay Aura. Now, we should be thankful na hindi din nila nagamit yon sa kanilang advantage. Pero kung makikita mo, si Hai, ang ginawa ni Benny, tinitik ng Colin yung mata ng may dark bolt. Saktan siya, sabi ni Hai, ouchie! Sabi niya, aray, ginapaganan siya. Aray! Hindi niya kinaya. Masyadong malakas. Lalim dito ni Godiva. Hahanapan siya dito ng sagot ni Raflesia. Kompleto ang ult ng Echo. Except for the knockout punch. Inaantay si Curtizi. And look at the battlefield, ladies and gentlemen. Dito at dito rin natin malalaman kung sino ang mag-go home. Alright? Well, technically nasa bahay sila. Pero you understand. You know what I'm saying. Alright? So bottom lane si Hades, umiipon lang ng stacks. Nakita! Mag-conceal ka o mag-conceal ka pero nakita ka! Ang actually, ang laban dito, sino unang magbabakasyon eh. Sa true. Oo. Eko, Pagka ikaw yung medyo minalas dito, bakasyon na. mas magbabakasyon ka. Oo. Pero Eko, wag muna, hindi mo pa kailangan, kaya pa eh. Hai, alam ng Echo na wala ng Tempest of Blade si Hai. Pero pasimple muna, isang mabilis doon sa turret down bottom. Curtizi, mahila ba dito? Answer no, wala pang engage. Ayaw mag-commit ng both teams. Maganda ang pinapakita ng teams dito, tatansyahan sila. Literal na may mga power gauge na sila sa mga mata ngayon at niisip na nila, kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Well, for them, as 5, kaya nila ang isa't isa. It all comes down to execution. RK3, Benny QT, the main damage dealers right now for the side of Echo. Sila ang naaatasan na mag-burst down ng mga tao onto the side of Aura. While on the side of Aura, dahil pumapasok, implosion na isa. Ang sagot dito na ang Echo. Going to be feathered airstrike. RK3 taken down by Hai. One off. Pero tingnan si Hades. Mag-ult. Ka-Anselin. Kiera coming in. Raflesia. Soul Blooms out. Resulting into just a 1 for none. Isang malaking pick-off. There's worth it ba yun? Tatlong ult sinayang para kay RK3. Well, at this point, a kill is a kill. You can't go wrong with that. Ngayon, tingnan natin kung ma-convert ba nila to. Ito, victory talagang literal na humaharap na nandito yung side ng Echo. Kasi alam nila, katulad ng sinabi mo, wala nang kahit anong ultimates ang side ng Aura. For Echo, talagang window gameplay sila eh. No? Dahil wala nga silang totoong tank, ang ginagawa nila, kung kailan open yung Aura Fire, dun nila take advantage. So far, hindi pa nahanap yung total, yung window na yun. Hindi pa libre. Hindi pa libre. Ling! Grabe yung damage output nun, no? Ni Hades, oh. Nahawakan niya, ilan yun? Isa pang request. Matagal na natin request to. Sana makita yung stacks ni Aldous kahit spec. Oo, pwede. Oo. Ayan. Kala ko ano eh. Ayan. Kita mo, nasan si Kuya mo Hades? Si... Nasa baba pa banda. Mamaya-maya, Mm. expect nyo guys, tataas yan. 22. 62k damage dealt si Hai. Ano bang record ni Hai ngayon? I think Hai is sitting at zero kills. Zero deaths. Zero death. Oh, wow.
Kaya nga, One death. dikit na dikit nga itong ano eh, dikit na dikit nga itong laban na ito eh. Kasi literal, yung dalawang team ayaw umuwi. Raflisha. Masisilip dito ni Kiera. Facehugger. And kabukin dito sa may River Bush. Out muna. Si Godiva talaga eh. Kung hindi makapagsimula na maganda si Godiva, good chance that Echo will get a good result in that team fight. Si Kuya Box, di pa rin natin ramdam masyado. Wala, ano na yan. Medyo kailangan niya ng ano. Kailangan niya ng magtatatalon. Kailangan niya na i-prepare yung sarili niya mamaya. Parang bagong taon. Talon mo ng hanggan yan. Pagka hindi tumangkat sa bagong taon, dinaya. Wait lang. Ito na. Ang dami dito sa may bush na to. Delix to, parang yung Raflisha. Godiva, nag-aantay. Wait lang. Alam eh. Kapag ganito ang klaseng player, pag two-time MPL champion ka, tapos World Championship contender, alam ni Raflisha yan eh. Ramdam niya yan eh. Walang hila. Okay. Safe so far. Looking at the gold net. Wala na, equal na. May skill kaya dito. Kaya ito ni Lord Hades. Let us see. Bibigay ulit. Soft reset. Naging hard. Ayaw talaga magbigayan itong dalawang to. Hindi pa Literal. Pasko eh. Ba't tayo magbibigayan? Hindi pa Pasko eh. Hindi pa nga Pasko, pero kung papansinin mo, ayaw nilang ma-caught off guard. Lahat ng pwede nilang i-flip doon sa mapa, piniflip nila sa kanilang favor. Yeah. And si Kiera, siya ang lumapit dito. Kay Curtizy, si Curtizy naman mapapabak na. Very cutie. Siya na ngayon ang priority ng Purple. Manghila dito, I'm offended. Raflisha, dashing out. Kanina pa nila ginagawa to for the past what? Minute and a half, 2 minutes. Kanina pala pinipilit na maka-pick off dito sa may River Bush. Malapit sila. Conceal play. Hanap. Naku, maganda. Ay, Sa true lang magandang play to. Okay. Alam. Wala kang ibang target, kapatid. RK3. Papasabugin dito. Hades playing the patsy. Siya ngayon ang scapegoat. Bumibili siya ng oras para sa Lord take ng Echo. Here comes Raflisha. Guiding Winds! Naligtas ang jungler ng Echo! At nakuha ni Curtizy ang Lord! Nakuha ni Curtizy yung Lord. At ito na ang pagbangon. Ang pagbawi, andito na Benny ba? Curie! Ito ba yung tamang panahon? Benny DJ! Benny DJ! Ang daming damage, pero papasabugin siya ni Hai. Naku, ang ganda ng sustain masyado ng Aura of Fire. Tempest of Blaze ko kami dito. At susuntukin pagbagsak ni Curtizy. Ginamit niya. Hades with the Winter Truncheon. 3 for none so far. Raflisha and Curtizy lang ang natitira. Lord marching down bottom. Napakalaking wave nun. Kailangang dumipensa. Kaya pa ba, Turs? Kaya pa ba dumipensa? Kaya pa. Nag-hype tayo eh. Kaya pa yan. 5. 9 seconds, RK3. Okay, in mid. Yan ang key. 5 seconds. Kaya pa. Knock up. May minion pa eh. Naku, Pero ang pag galing. hindi sila umuwi. Ang galing. Dumipensa. Butas ang bottom. Feeling ko butas bottom, Turs. Feeling ko butas bottom. Pero naghahabol sila dito. Kabuki. Kuya Bubok. Sir ng Eagle. Hindi pa pauwi. Hindi pa pauwi. Ay, Wala, nakauwi. Nakauwi sila. Okay lang. Pero, Turs, butas na. Butas. Patas. Patas. Pinalo sila. 1v1. Sakit, 6 man. sakit. 6 man na Echo. Sige, wala na kayong depensa dahil pinoprotektahan nyo yung bottom lane. Ang dami namin makagaw sa inyo, pati yung purple namin, sa amin, walang iyo. Wala Amin na. lahat to. Wala na. Kita mo yung serpent doon, may nakasulat Echo. Property of Echo. Perfect echo. Kaya nga purple yun eh. Kaya nga purple yung kay echo na talaga yun. Okay. Talaga yung pinagawa. Uy. Reset tayo. Reset. Kapit. Reset. Doon sa mga nagtataka, nag-holding hands kami ni Butters ngayon. Ba't ka bumitaw? Ha? Hello? Na-conscious ka bigla. Ay. Hades, Yan. nagtatrabaho lang. Nagtatrabaho lang si Kuya Hades. Lang. Ako nga, may nakahawak ako sa laptop eh. 21 minutes in, ladies and gentlemen, TikTok timers. Kapit bisig, Kung mga TikTok kababayan. Timers. Eto. Every death. Walang libre dito, deaths. Lalo na't walang naka-pull yourself together. Tatandaan nyo, kumpleto pa ang mga kupunan ng Indonesia at ng Pilipinas. Kaya, Wait lang. Sayang. Wag. Hindi maganda Wow, intro wow, yun. wow. Hindi maganda yun. No. Ang laki ng presence dito ng aura.
sa may mid, tapos sa bottom naman yung Echo. Tingnan natin, ha. Naku, pagka nakutongan ka. Ay! Hi! Anong ginagawa mo, tol? Hi! Tempest of Blaze nasagot na. Papasabugin. Meron ba? RK3! Popping the immortality! Benny Cutie naman ang pinipili dito ni Kuya Mabooks. Where's the answer? RK3 coming in. Feathered airstrike. Low health ngayon. Ang dalawa. Benny Cutie. Papasabugin. Kabuki gets him! Wala siyang ult doon. Walang order. But High finally goes down. 2 for 1 so far. Godiva. Napakaganda na pasok. Hades. Naghahanap ng susuntukin. Naghahanap ng kokotongan. At ayun na. Nag-winter truncheon dito. Sasagutin. Suntok sa may baba. Suntok sa may taas. And there's Giera. At may implosion pa! Naka-ult ulit! And right now, Hades just looking for more. Popping that immortality. Susuntokin ng isa. Back out. And guiding winds away. Kaya pa bang makaretreat dito ng Echo? Sasagot ay oo. Kumakapit ang Echo with everything they have. Facehugger, meron pa rin siyang immortality. Kiera, meron siyang immortality. May mga immortality na napop doon. Not gonna lie. Pero still, the win for me ay mapupunta dito kay Aura. Oo, mas malinis yung intro ng Aura. Actually, nagulat ako na may isa pang implosion. Ganong katagal yung teamfight sa baba. Tapos ngayon, ramdam na natin, Ters, yung ambag ni Kuya Mabooks. Grabe talaga to si Kuya Books. Grabe talaga magkakalon to. Ganong klaseng teamfight, aabuti ka talaga ng bagong taon. Tapos talagang tatalon na tatalon yan. Talaga sa kangaroo. Oo. Kuya Books. Andre the Giant na siya, men. Pop. 7'8". 250 pounds. Kala ko lalaban na sila eh. Ang payat niya pala. Mga 400 pounds, sorry. 226. Bumili na ng Holy Crystal. So, may damage na rin ang Phoveus ngayon. Hindi lang siya sustain. Oh, man, that last team fight, honestly, I chalk it up to the fact na hindi na-juggle ng tama yung ults. Kung may Order of Brilliance si Benny Cutie, perfect na sana. It's not that he didn't do it right. Talagang masyado lang madaming CC ang Aura Fire. Hi. Hay naku. Hi. Hay naku. Ito yung isa ng mga pinaka-problema. Hindi kasi mahuli-huli. Pero natanggal yung immortality niya. That is a step in the right direction if you want to win this game. Kailangan magsipagtanggalan yung mga immortality na to. Next, you have to consider na palayain at bigyan ng mga maganda at easy na kills dito ang isang Aldous. Kasi literal, kapag kayo dito nakagalaw ng libre at nakakuha ng mga easy kills, literal na madami kayong pwedeng gawin eh. Pero this time around, wala silang retribution. Ang ganda ng sagot ni RK3 coming from the back. Hades, nanunutok, na-reset na ang Lord. Look at this. Low health on the side of Aura Fire while Echo, the offensive, looking for target. Babalikan nila yung Lord. Buying time dito ngayon sa may purple box. Sira Felicia. RK3 nag-aantay ng magandang Feather Airstrike. Cooldown na lang ang puhunan. Lord still up. Hades coming in. Implosion. Down goes High dun sa may backlines. Lord gonna go over to Echo! Hades with the retry play. Kiera, mababa ng buhay niya. Hinahabol siya dito. At si Curtizy, napa-winter truncheon ngayon. Si Facehugger. Kiera gonna go and help Facehugger take down Curtizy, pero the damage is done. Napakadami nang nagawa ni Curtizy dun sa may mid. Hades gonna knock out Godiva. Signed and sealed. Napirmahan na ang leave form ni Godiva. Diyan ka muna, 77 seconds. High down, Godiva down. Facehugger, Kabuki, Kiera, silang nakatala mag-defend netong kanilang base. Curtizy is down onto the side of Echo, pero magiging problema nila is yung 4 na buhay. This is a 3v4 situation. TikTok timers pa tayo, Leo, as you've said, as you've mentioned. And this is where the real defense starts. Kiera with the I'm offended. Papasabugin, isa pa suntok. Winter Truncheon plus salubong. Immortality popped here. Lord wailing away at the base. Kiera ngayon nag-a-attempt na mag-clear ng waves. Sumusuntok pa rin si Lord. Ladies and gentlemen, Echo has eliminated Aura Fire. Aura. Sinubukan nilang bawiin and nakita mo Arigato. RK3 with the bow. Arigato, salamat. Arigato, salamat. Yeah, you are super amazing. Sayonara.